Nah, tadi kan kita mengenal bahwa sebuah plum bisa naik karena dua hal. Bisa jadi karena dia buoyancy, bisa jadi karena momentum. Kalau dia terjadi karena buoyancy, berarti fluxnya kalian hitung menggunakan rumus yang ini. Ya. Nah, kalau dia momentum flux, berarti dia hitung pakai ini. Di mana G adalah kecepatan gravitasi, Vs ini adalah kecepatan anginnya, kecepatan gasnya yang keluar dari cerobong asap, kemudian D itu diameter ya, diameter stack, S stack itu, dikuadratkan dikali delta T per 4TS. Delta T-nya ini adalah TS dikurangi TA. Delta T ini adalah TS dikurangi TA, berarti adalah perbedaan suhu antara stack gas, antara cerobong sama udara sekitar. Perbedaan. Nah, 4TS, TS-nya berarti udara, suhu di cerobong asap. Oke. Nah, gimana sih Bu cara taunya mau buoyancy atau pakai momentum? Nah, ini jadi seperti ini. Kalau untuk yang oke, tadi kita ada delta T kan ya. Nah, delta T itu kan menghitung TS dikurangi TA. Nah, kalau misalkan ini kita mau lihat apakah dia buoyancy, apakah dia momentum flux, kita harus menghitung delta TC. Nah, tapi sebelum delta TC, kita harus menghitung buoyancy fluxnya dulu. Jadi kita anggap dia mau buoyancy dulu. Nah, buoyancy fluxnya kalau misalkan dia nanti kurang dari 55, ya. Kalau buoyancy fluxnya kurang dari 55, berarti kita delta TC-nya pakai rumus yang ini. Kalau kurang lebih dari atau sama dengan 55, berarti pakai rumus yang ini. Nah, ini untuk pada keadaan unstable sampai netral. Tapi kalau stable, dia rumusnya pakai yang ini. Nah, setelah kita tahu delta T ini, oke, setelah kita tahu delta T-nya berapa, kita kan tadi, ini delta T sudah tahu ya di depan. Pasti kan kita punya suhu cerobong sama suhu ambien temperatur. Nah, kalau suhu ambien, suhu cerobong sudah diketahui, kita tahu delta T. Kita tahu delta T, kemudian menghitung delta TC. Pakai rumus yang itu, tergantung dari buoyancy fluxnya tadi berapa. Nah, kalau misalkan delta T ini lebih besar dari delta TC, lebih dari 100 sama dengan, berarti ini kita buoyancy-nya dominan. Buoyancy-nya dominan berarti kita nanti akan menggunakan B. Kita nggak menghitung momentum flux. Tapi kalau sampai nanti delta T-nya kurang dari delta TC, berarti ini momentum flux-nya yang dominan. Berarti kita akan pakai rumus dari momentum flux. Ya. Oke. Oke. Kita lanjut. Nah, setelah kita tahu, ya, kita kan tahu dia buoyancy atau mau pakai momentum flux, dan nanti kita akan bisa menghitung distance to the final rise, maksudnya XF. Maksudnya kan ini kan dia keluar, ya, kan dia naik terus. Nah, distance to the final rise ini, XF ini berapa? Lah XF dihitung juga berdasarkan dari nilai buoyancy flux. Ya, buoyancy flux-nya nanti kita akan menghitung namanya X star. Kalau sudah punya X star, kita bisa menghitung XF itu adalah
3,5 dikali dengan X star. Ya, baru kita bisa menghitung yang namanya delta H atau plum rise-nya. Nah, final plum rise-nya berarti seperti ini. Ya, 1,6 dikali buoyancy flux pangkat 1/3 dikali 3/5 X star ya, pangkat 2/3 per kecepatan anginnya. Oke. Nah, ini tadi ya, kalau dia unstable atau neutral, kita plum rise-nya pakai rumus yang ini. Kalau dia dalam keadaan stable, stabilitas atmosfernya berarti rumusnya yang ini. Kalau dia tentang buoyancy. Tapi kalau dia momentum yang lebih berpengaruh dominan, berarti kita harus pakai rumus yang ada di sini. Nah, tadi kan kita sudah menghitung XF. XF ini kan ya. XF ini akan kita bandingkan dengan jarak dari cerobong asap ini ke titik penerima. Jadi jarak dari Oke, jadi tadi kita menghitung ini ya, kalau kita punya cerobong asap, ini dia kan plumnya bisa naik ke bulan asapnya. Nah, jarak dari ini sampai ke sini adalah XF. Ini adalah jarak dari kepulan asap tertinggi. Setelah dari jarak XF ini, dianggap bahwa plumnya dia stable, konstan, seperti itu. Nah, kemudian kita juga punya jarak dari titik sumber ke titik penerima. Ini adalah jarak X kan ya. Nah, jarak inilah yang akan kita bandingkan gitu, X sama XF. X sama XF kita akan membandingkan. Kalau misalkan X itu kurang dari XF, berarti kita juga bisa bilang adalah ya buoyancy dominated plum. Dan jika dia X kurang dari XF dan kalau buoyancy-nya yang dominan, FB yang berperan, maka dia akan bisa dibilang gradual rise. Nah, delta H-nya kan tadi kan harusnya kalau dia pada unstable dan neutral seperti ini ada 3,5 X star. Nah, tapi karena dia gradual rise, bahwa distance-nya kurang dari distance to final rise, berarti kita bisa pakai rumusnya delta H itu hanya 1,6 FP pangkat 1/3 X pangkat 2/3 per U. Di sini yang perlu dilihat adalah 3,5 X star-nya sudah tidak diperhitungkan. Ya, 3,5 X star-nya sudah nggak diperhitungkan di sini. Ya. Oke. Sekarang kita coba ya. Oke, jadi dari soal yang tadi, ya, sebelum kita, ini diketahuinya adalah gravitasi 9,8, kemudian PS-nya 12,5, diameternya 4,2, TS-nya 403, TN-nya 300,4. Dari sini kita menghitung delta T-nya adalah 102,6 K. Nah, yang pertama harus kita hitung tadi adalah kita harus menghitung dari buoyancy flux. Apapun yang terjadi, kita harus menghitung buoyancy flux-nya dulu. Nah, dari hitungan buoyancy flux, kalian nanti coba ya, kalian bisa terusnya dapat 140,34. Nah, 140,34 ini berarti kan buoyancy flux-nya lebih dari sama dengan 55. Berarti nanti kalian bisa melihat bahwa delta TC-nya pakai rumus yang ini. 0,00575 dikali TS kali PS pangkat 2/3 per DS pangkat 1/3. Nah, nanti kalian akan nemu bahwa delta TC-nya adalah 7,74. Dari sini, kalian bisa membandingkan delta T-nya tadi adalah 102,6, sedangkan delta TC-nya hanya 7,74. Di mana berarti delta T lebih besar dari delta TC, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa plum rise ini nanti adalah buoyancy dominan. Berarti yang akan kita hitung adalah FB. Nah, langkah yang kedua yang kita hitung adalah perbandingan antara X dengan XF ya.
Oke, jadi langkah yang berikutnya tadi Ibu bilang adalah kita membandingkan jarak downwind-nya ke titik penerima dengan F-nya. Nah, jarak downwind-nya ini bagaimana cara tahunya Bu? Kalau kalian nanti buat tugas akhirnya ini, nah kalian harus bisa bikin grid pada Google Earth itu. Pada Google Earth dibikin grid kotak-kotak gitu, kemudian kalian menghitung jaraknya dari sumber itu ke titik penerimanya itu berapa. Nah, kalau nggak salah Google Earth sebenarnya bisa langsung menghitung sendiri gitu, jarak vertikal, jarak horizontalnya berapa. Nah, jadi pada paper yang Ibu ambil ini adalah jarak downwind ya, dia dari PLTU ke penerima, ini di grid-grid seperti ini ya, grid-grid di kotak-kotak gini. Nah, jarak yang dia hitung ini adalah 500 meter. Nah, tadi kita harus membandingkan dulu dengan XF-nya ya. Untuk tahu rumus plum rise apa yang harus kita pakai. Nah, ini XF-nya tadi untuk yang buoyancy flux lebih dari sama dengan 55, kita pakai rumusnya adalah 3,5 dikali X star. X star-nya adalah X star-nya ini adalah 34 dikali buoyancy flux pangkat 2/5. Ini bisa kita hitung, kalian bisa coba hitung sendiri. Ibu dapatnya adalah 859,84. Berarti di mana jarak X ini adalah kurang dari jarak XF. Berarti yang seperti tadi kita pelajari adalah dia gradual rise. Berarti rumus delta H-nya yang nanti akan kita gunakan adalah rumus delta H yang akan kita gunakan adalah seperti yang di sini. Kita pakai 1,6 FB pangkat 1/3 dikali X pangkat 2/3. Di mana X-nya adalah berarti jarak downwind-nya ini ya, 500 meter. Jadi ini nanti tinggal dimasukkan semua, tinggal kita hitung. Kita hitung dulu ya. Oke, jadi tadi karena kita X-nya kurang dari XF, berarti kita pakai gradual rise. Berarti plum rise-nya pakai rumus yang 1/6 FB pangkat 1/3 X pangkat 2/3. Dimana ini tadi U-nya kita ambil dari perhitungan sebelumnya ya, bahwa dia dibandingkan dengan U pada kondisi dia 10 meter anemometernya ya. Berarti U-nya adalah 5,8, kita pakai di sini. Kemudian berarti kita akan mendapatkan 81,81 meter itu untuk plum rise. Nah, berarti nanti untuk nilai H dalam penghitungan model dispersi adalah plum rise ditambah dengan tinggi dari cerobong asap tersebut. Cerobong asapnya yang tadi kita gunakan adalah 108,8 ditambah dengan plum rise-nya adalah 81,81. Berarti ini sekitar 81,8 ya. 196-an ya. Ya, 108,81, ya 190, something lah ya, 180, something. 190, something itu. Nah, itu yang akan kita pakai pada perhitungan model dispersinya. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk pertemuan yang kali ini. Untuk soalnya bisa dilihat sebentar di sini ya. Oke, baik. Jadi untuk menutup kelas ini adalah tugasnya untuk kalian ya. Saya dilihat di sini. Kalau misalnya ada yang perlu dipertanyakan, tapi yang tidak tertulis di sini ya, saya nggak mau jawab pertanyaan yang sudah jelas-jelas ada di soal ini atau bisa dinalar dari soal ini. Nah, tugas ini saya tunggu jam 12 ya, sesuai dengan jam pelajaran ini berakhir. Jadi jam 12 saya tunggu maksimum pengumpulan. Kalian kerjakan di secara kertas, kemudian difoto, jangan sampai blur. Dan kemudian yang kalian upload adalah fotonya ya. Oke, sekian untuk pada minggu ke-11 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.